Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini gue mau menjelaskan dari bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Bagaimana sih orang miskin dan orang kaya itu mempunyai mindset. Dalam bukunya si Robert ini menguraikan perbedaan antara mindset orang miskin dan kaya berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri dan keluarga yang ia amati. Yang pertama itu ada dari pendidikan keuangan. Di sini menurut Kiyosaki, orang miskin itu cenderung memandang pendidikan sebagai kunci sukses. Tetapi di sini pendidikannya itu pendidikan formal yang memberikan keterampilan dan sertifikat yang dibutuhkan untuk pekerjaan nanti. Padahal itu belum tentu menjamin kita untuk sukses. Dan juga banyak orang-orang lulusan S1 itu belum tentu dapat gaji yang banyak. Nah, kemudian di sini Robert Kiyosaki menjelaskan orang yang punya mindset kaya itu lebih fokus pada pendidikan keuangan dan bisnis, termasuk belajar investasi maupun manajemen keuangan. Dalam buku Psychology of Money juga dijelaskan kalau misalnya uang itu bukan berdasarkan dari intelektual kita, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kita dalam menjaga keuangan. Soalnya kenapa ada cerita penjaga tukang pom bensin sama manajer investasi yang udah kaya gitu, yang akhirnya manajer investasinya ini yang udah kaya itu karena kebiasaan-kebiasaan dia yang buruk itu ngebuat dia bangkrut dan dia nggak punya uang sepeser pun. Sedangkan orang yang punya pekerjaan sebagai penjaga pom bensin punya kebiasaan di mana dia itu mengatur keuangannya dan menabung, sehingga saat dia meninggal orang-orang yang melihat harta dia kaget karena kenapa bisa baik begini, padahal kan cuma seorang tukang pom bensin. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam kebiasaan sehari-harinya dia itu menabung untuk masa depan dia. Kalau misalnya manajer investasinya itu kaya, kelihatan dari luar emang kaya, tapi belum tentu di dalamnya itu bagaimana, kebiasaan dia kayak gimana. Sedangkan orang yang sebagai penjaga pom bensin itu kebiasaan sehariannya itu di belakangnya dia mempunyai kebiasaan yang positif untuk keuangan, itu menabung, mungkin juga diinvestasi. Nah, itulah mindset orang kaya sebenarnya. Menjadi miskin itu nggak apa-apa, tapi punya mental miskin itu nggak boleh. Lanjut, di sini ada sumber pendapatan. Orang miskin itu cenderung mengandalkan satu sumber pendapatan seperti pekerjaan atau gaji. Orang mempunyai mindset miskin mengandalkan paycheck to paycheck ataupun mengandalkan dari satu lubang aja. Sedangkan orang yang mempunyai mindset kaya itu mencari cara bagaimana dia mempunyai income berlebih dari lubang yang berbeda sehingga menjadi kaya dan kehidupannya lebih nyaman dan lebih terjamin. Oke, selanjutnya dari pengeluaran. Orang yang mempunyai mindset miskin itu cenderung mengeluarkan uang untuk barang-barang yang konsumtif yang nggak bisa memberikan nilai tambah seperti mobil ataupun pakaian yang mahal. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin mobil itu bisa sebagai aset dan juga liabilitas, tapi tergantung. Kalau misalnya sebagai aset, mobil itu bisa menjadi alat yang produktif untuk mencari income kita. Kalau misalnya liabilitas, orang yang memakai itu cuma pakai doang mobilnya kemana-kemana, tapi keuangannya itu ya terus kepake karena mungkin ya bensin ataupun buat nyuci mobil, biaya servis. Kalau misalnya kayak aset itu orang-orang yang bekerja sebagai Grab Car ataupun Go-Car gitu ya. Orang yang punya mindset kayak itu kan cenderung berpikir mengeluarkan uangnya pada hal-hal yang produktif seperti membangun kosan gitu ataupun menginvestasikan uangnya sebagai pendapatan pasif ataupun modal usaha yang lain. Ya kalau kita bisa lihat orang-orang yang kelihatan kaya itu sebenarnya orang-orang yang kita nggak tahu di dalamnya itu dia sebenarnya kaya atau enggak. Dalam buku Psychology of Money juga dibilang kalau kekayaan itu adalah yang tidak terlihat. Kita nggak bisa nentuin kalau misalnya orang ini sebenarnya dia kaya nggak, kita nggak bisa nentuin soalnya kita nggak tahu rekening dia itu kayak gimana. Selanjutnya ada risiko. Di sini orang yang mempunyai mindset miskin itu cenderung takut sama risiko. Dia selalu berada di zona nyaman dan kayak
takut gitu sama gagal untuk kehilangan uangnya. Kayak misalnya yang Ipul bilang, temennya langsung bilang, lu ngapain investasi di bibit, ditipu ntar. Ya itu tuh contoh orang punya mindset miskin begitu. Orang yang punya mindset kaya itu berani mengambil risiko. Ya mungkin nggak bisa serta merta langsung ambil risiko ya. Dia belajar gitu dari orang-orang lain. Kemudian dia membuat strategi gimana caranya risiko ini terminimalisir sehingga kegagalan yang mungkin dia alami ntar kegagalan kecil itu bisa menjadi bagian dari proses belajar dan berkembangnya. Selanjutnya ada mindset employee dan entrepreneur. Employee itu apa sih? Employee itu adalah karyawan. Di sini ada, kalau misalnya orang yang punya mindset employee itu work, yaitu something to get away from. Kemudian ada serious effort, something to do for a short period of time. Support, something they deserve. Income, something to be received immediately. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya dari 4 elemen ini, itu orang yang mempunyai mindset employee itu mempunyai pikiran jangka pendek. Kemudian kalau misalnya entrepreneur, dari worknya something to be excited about, dia excited saat menjalankannya. Kemudian serious effort, something to do all the time, yang dia suka, yang dia lakukan saat waktu kapan saja. Kemudian support, something they create. Terus itu ada income, something to be earned later. Di sini orang yang punya mindset entrepreneur atau mindset kaya itu cenderung nggak apa-apa lah, mungkin gue berdarah-darah dulu sekarang ya, nggak mungkin gue langsung bisa cepet kaya gitu. Nah makanya orang yang punya mindset miskin itu cenderung suka yang namanya pengen cepet kaya lah dalam sebulan, 3 bulan, 10 bulan ya. Tapi ya orang yang punya mindset kaya itu lebih bermindset jangka panjang sehingga nantinya ya bakal lebih kaya. Mungkin itu aja dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.